Kepergian Arlan keluar kota untuk urusan bisnis yang mendesak menjadi celah emas bagi Nyonya Sofia. Sejak roda mobil Arlan meninggalkan gerbang mansion, atmosfer di rumah itu berubah secara drastis bagi Amara. Sofia tidak lagi menggunakan kekerasan atau teriakan yang memancing kecurigaan pelayan, melainkan menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan, perbudakan halus berbalut kasih sayang semu. Setiap hari Amara merasa energinya terkuras habis. Sofia selalu menemukan cara untuk menjatuhkan mental menantunya dengan kalimat-kalimat manis yang berbisa. Amara sayang, kau harus belajar mandiri sebagai menantu Aditama, atau ini semua demi kebaikanmu agar kau tidak dianggap udik oleh kolega Arlan. Pagi itu, siksaan itu berlanjut. Sejak pukul 7 pagi, Sofia sudah mengetuk pintu kamar Amara dengan wajah yang dipoles senyum ramah yang tidak mencapai mata. Amara, bersiaplah. Mama ingin mengajakmu shopping. Kita butuh waktu berdua sebagai ibu dan anak, ujar Sofia. Amara sebenarnya merasa berat hati. Pikirannya tertuju pada Kenzo yang mulai aktif dan sedang sangat manja. Namun, demi menjaga kedamaian dan membuktikan baktinya, Amara hanya bisa mengangguk. Sebelum berangkat, dengan terburu-buru ia memeras asinya, menyimpannya di dalam kantong-kantong steril dan memasukkannya ke dalam chiller. Ia menitipkan pesan berulang kali pada Mbak Lasmi yang paling ia percayai, agar menjaga Kenzo dengan ekstra hati-hati. Sesampainya di pusat perbelanjaan mewah di pusat kota, neraka yang sesungguhnya dimulai. Sofia memasuki satu butik desainer ke butik lainnya dengan langkah angkuh. Ia memilih puluhan gaun, tas kulit premium, hingga sepatu-sepatu mahal. Namun, setiap kali selesai membayar, Sofia menolak bantuan staf butik untuk membawa barang belanjaannya ke mobil. Biarkan menantuku yang membawanya. Dia sedang belajar menjadi bagian dari keluarga ini, dan bakti seorang menantu adalah meringankan beban mertuanya, bukan? Ucap Sofia kepada pelayan toko dengan nada bicara yang seolah memuji Amara, padahal itu adalah penghinaan terselubung. Amara hanya bisa terdiam, menggigit bibir bawahnya saat kedua tangannya mulai dibebani oleh belasan paper bag berukuran besar dan berat. Tali-tali karton itu mulai menyayat telapak tangannya yang halus, namun ia tetap berjalan di belakang Sofia layaknya seorang asisten pribadi atau pelayan rendahan. Sofia sengaja berjalan cepat, memaksa Amara setengah berlari dengan beban berat tersebut agar Amara terlihat konyol dan kelelahan di depan umum. Penderitaan itu belum berakhir. Sofia kemudian melangkah menuju salon kecantikan langganannya yang sangat eksklusif. Di sana, Sofia segera mendapatkan perawatan full body treatment yang memakan waktu berjam-jam. Amara, kau tunggu saja di sini ya. Mama tidak mau kau melakukan perawatan sekarang, nanti kulitmu yang terbiasa di desa kaget dengan bahan-bahan mahal ini. Lebih baik kau baca-baca majalah mode itu agar seleramu sedikit meningkat, ujar Sofia sambil masuk ke ruang VIP. Amara terduduk di sofa ruang tunggu yang mewah namun terasa dingin. Di hadapannya menumpuk paper bag belanjaan Sofia yang menghalangi pandangan. Ia mencoba membolak-balik majalah Vogue dan Tatler dengan tangan yang gemetar karena kelelahan otot. Matanya menatap gambar-gambar model kelas dunia, namun pikirannya melayang jauh ke mansion. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam bagi Amara. Dadanya mulai terasa kencang dan nyeri, tanda bahwa kelenjar susunya sudah penuh dan perlu segera dikosongkan atau disusukan langsung. Perasaan khawatir tentang Kenzo terus menghantuinya. Apakah Kenzo menangis? Apakah asinya di chiller cukup? Bagaimana jika Kenzo menolak botol dan hanya ingin mendekapnya? Rasa lelah fisik akibat membawa beban belanjaan tadi tidak sebanding dengan rasa lelah batin yang ia rasakan. Amara menyadari bahwa Sofia sedang mencoba mematahkan semangatnya secara perlahan. Mertuanya ingin Amara merasa bahwa kemewahan ini bukanlah miliknya, melainkan beban yang harus ia pikul sebagai bayaran, karena telah berani menikahi Arlan. Tepat saat Amara meneteskan air mata di atas halaman majalah yang ia baca, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Mbak Lasmi masuk, Amara, dan Kenzo sudah bangun dan terus menangis mencarimu. Dia tidak mau minum dari botol. Hati Amara hancur seketika. Ia menatap pintu ruang VIP tempat Sofia berada, merasa terjepit antara kewajiban yang dipaksakan dan naluri seorang ibu yang meronta-ronta ingin pulang. Di tengah kemewahan salon itu, Amara merasa lebih rendah daripada debu,
merindukan dekapan Arlan yang merupakan satu-satunya perlindungannya dari kekejaman halus sang mertua. Di dalam ruang tunggu salon yang harum aroma mawar dan melati, Amara merasa dadanya kian sesak. Bukan hanya karena asinya yang mulai merembes membasahi kemeja, tetapi karena rasa cemas yang menggerogoti jiwanya. Pesan dari Mbak Lasmi menjadi pemantik keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan mendekati bilik kaca tempat Sofia sedang menikmati pijatan tangan. Mama, maaf mengganggu, bisik Amara, suaranya nyaris hilang di balik alunan musik relaksasi. Bolehkan Amara pulang duluan? Mbak Lasmi bilang. Kenzo menangis histeris, dia tidak mau minum dari botol. Sofia tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka satu kelopak matanya, menatap Amara dengan pandangan yang sangat merendahkan. Di samping Sofia, ternyata ada Nyonya Linda, teman sosialitanya yang paling bermulut tajam, yang juga sedang melakukan perawatan kuku. Dengar itu, Sofia, menantumu baru diajak keluar sebentar sudah mengeluh, sindir Nyonya Linda sambil tertawa sinis. Namanya juga orang desa, Sofia. Tidak terbiasa dengan gaya hidup berkelas. Pikiran mereka hanya berputar di dapur dan kamar bayi. Sangat tidak artistik. Sofia mendengus pelan, seolah merasa malu di depan temannya. Amara, kau ini benar-benar merusak suasana. Kau pikir hanya kau yang bisa mengurus bayi. Kau membuatku terlihat seperti mertua yang kejam di depan Linda. Bukan begitu, Ma, tapi Kenzo benar-benar butuh. Cukup. Bentak Sofia pelan namun penuh penekanan. Kalau kau memang tidak tahan dan ingin menangis di sini, pergilah. Pulang sana. Tapi jangan harap aku memberimu sopir. Sopir akan menungguku sampai selesai. Kau pulang saja sendiri, cari taksi atau apapun itu. Dan jangan lupa, bawa semua barang belanjaanku. Itu adalah hukuman karena kau sudah tidak sopan memotong waktu santaiku. Amara memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa permisi. Tanpa kata lagi, ia mengangguk patuh. Dengan sekuat tenaga, ia meraup puluhan paper bag besar yang tadi ia jaga. Jari-jarinya memutih, pergelangan tangannya terasa akan patah saat ia menyeret tas-tas belanjaan bermerek itu keluar dari salon. Lihat itu, benar-benar seperti kuli panggul pasar, sayup-sayup terdengar suara tawa Nyonya Linda dan decihan Sofia yang memuakkan saat Amara melangkah keluar. Di pinggir jalanan yang terik, Amara berdiri dengan bahu merosot. Ia kesulitan melambaikan tangan karena kedua tangannya penuh beban. Beruntung, sebuah taksi biru berhenti. Dengan susah payah, ia memasukkan semua belanjaan Sofia ke kursi belakang dan meminta sopir melaju secepat mungkin menuju mansion Aditama. Begitu taksi memasuki gerbang besar mansion, Amara tidak menunggu sopir taksi membantunya. Ia menurunkan semua barang itu di teras lobi, membiarkannya berserakan, lalu berlari masuk ke dalam. Benar saja, suara tangis Kenzo yang melengking sudah menggema hingga ke lantai bawah, memecah kesunyian rumah yang megah itu. Amara berlari menaiki tangga dengan napas memburu. Di depan pintu kamar, Mbak Lasmi sedang menggendong Kenzo yang wajahnya sudah merah padam karena terlalu lama menangis. Sini, Mbak, sini, ucap Amara terengah-engah. Begitu pindah ke pelukan Amara, Kenzo seolah mengenali aroma tubuh ibunya. Tangisannya mereda menjadi isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Amara segera membawa bayi gempal itu masuk ke dalam kamar utama, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang besar yang dingin tanpa kehadiran Arlan. Dengan tangan yang masih gemetar, Amara membuka kancing bajunya. Begitu Kenzo mendapatkan apa yang diinginkannya, suasana seketika menjadi hening. Hanya terdengar suara isapan Kenzo yang rakus dan detak jantung Amara yang perlahan mulai stabil. Mama di sini, sayang. Maafkan Mama ya, bisik Amara lirih. Ia menatap lekat wajah Kenzo yang terpejam puas, menikmati kehangatan kecil yang mereka miliki. Namun, saat ia melihat betapa damainya bayi itu, rasa sakit di hatinya kembali mencuat. Amara meneteskan air mata, yang jatuh tepat di pipi gembul Kenzo. Ia merasa sangat lelah. Lelah dihina, lelah dianggap rendah, dan lelah karena pelindungnya tidak ada di sisinya saat ini. Ia membelai pipi Kenzo, menyadari bahwa di rumah sebesar istana ini, hanya bayi inilah dan Arlan yang benar-benar menganggapnya ada. Di tengah kemewahan yang dipaksakan Sofia,
Amara merasa sangat kesepian, menangis dalam diam sambil terus memberikan kehidupan bagi anak sambung yang sudah ia cintai melebihi nyawanya sendiri. Kepulangan Arlan disambut oleh aroma masakan mewah yang memenuhi ruang makan utama. Pria itu melangkah masuk dengan setelan jas yang tersampir di lengan, wajahnya yang nampak letih seketika cerah saat melihat pemandangan di depannya. Di sana, Amara duduk berdampingan dengan Nyonya Sofia. Mereka nampak sedang berbincang tenang, sebuah pemandangan yang selama ini menjadi dambaan Arlan. "Mas pulang?" sapa Arlan lembut, menghampiri Amara dan mengecup kening istrinya dengan lama, lalu beralih memeluk ibunya dengan sayang. "Mas, mau mandi dulu atau langsung makan?" tanya Amara dengan senyum manisnya, meski matanya masih sedikit sembab yang ia tutupi dengan riasan tipis. "Makan dulu saja, Mas sangat merindukan masakan rumah," jawab Arlan sambil mendudukkan diri di kursi kebesarannya. Ia sempat melirik ke arah lorong menuju paviliun barat. "Ibu dan adik-adikmu tidak ikut bergabung?" Amara menggeleng pelan. "Ibu bilang mereka sudah memasak sendiri di paviliun, Mas. Ibu merasa lebih nyaman makan sambil lesehan bersama Sekar dan Bimo. Mereka titip salam untuk Mas." Arlan mengangguk maklum. Ia menghargai privasi mertuanya yang memang lebih menyukai kesederhanaan. Ia baru saja hendak memberi isyarat pada pelayan yang berdiri di sudut ruangan untuk mulai menyajikan makanan, ketika Nyonya Sofia berdeham pelan. "Arlan, tunggu sebentar," ujar Sofia dengan nada yang sangat pengertian dan lembut, seolah-olah ia adalah mertua paling bijaksana di dunia. Ia menatap Amara dengan senyum yang dipaksakan. "Amara, sekarang kan Arlan sudah sah menjadi suamimu. Tidak elok jika pelayan yang menyiapkan piringnya. Seharusnya kau yang melayani suamimu sendiri di meja makan, itu adalah tanda bakti seorang istri yang baik." Amara yang tidak ingin memicu perdebatan di malam pertama kepulangan suaminya langsung berdiri. "Ah, benar. Maaf, Mas. Biar Amara yang ambilkan ya." Namun, sebelum tangan Amara menyentuh sendok sayur, tangan kekar Arlan bergerak cepat menangkap jemari istrinya. Arlan menggenggam tangan Amara dengan erat, menariknya lembut agar kembali duduk. "Tidak perlu, sayang," ucap Arlan sambil menatap Amara dengan binar cinta yang dalam. Ia kemudian mengalihkan pandangannya kepada sang ibu. "Mas membayar banyak pelayan di rumah ini untuk melakukan hal-hal teknis seperti menyendokkan nasi atau menuangkan sayur. Mas tidak ingin istri Mas kelelahan setelah seharian mengurus Kenzo." Arlan mengusap punggung tangan Amara dengan ibu jarinya. "Yang perlu kamu lakukan hanyalah memenuhi keperluan Mas di dalam kamar, itu sudah lebih dari cukup. Selebihnya, biarkan orang lain yang mengerjakan." Suasana di meja makan mendadak mendingin. Sofia tampak hendak menyela, namun Arlan kembali bersuara dengan nada yang tetap tenang namun sangat menohok. "Dan lagi, Ma," Arlan menatap ibunya dengan tatapan lurus. Arlan seumur hidup tidak pernah melihat Mama mengambilkan nasi atau menyendokkan lauk ke piring Papa. "Kalian selalu dilayani pelayan, bukan? Jadi, Mama tidak perlu mengajarkan Amara apa yang harus dia lakukan, jika Mama sendiri tidak pernah mempraktikkannya kepada Papa." Kalimat itu bagaikan tamparan keras yang dibungkus dengan kain sutra. Sofia tersentak, wajahnya yang tadi dipenuhi senyum kepalsuan kini menekuk kesal. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan menantu yang ia anggap udik itu. Ia ingin membalas, namun sorot mata Arlan yang tegas mengunci mulutnya. "Makanlah, Ma. Nanti sayurnya dingin," tambah Arlan singkat sebelum mulai menikmati makan malamnya seolah tidak ada ketegangan yang baru saja terjadi. Amara hanya bisa menunduk, menyembunyikan senyum kecilnya. Ia merasa sangat terlindungi. Meskipun Arlan tidak tahu secara detail penderitaannya saat ia tidak ada, Arlan selalu punya cara untuk menegakkan harga dirinya di depan sang ibu tanpa harus bersikap kasar. Setelah itu mereka ke kamar untuk tidur dan hal lainnya. Temukan lebih banyak buku, rak buku, lemari buku, perabotan rumah. 52. Bab 51, ingin pindah rumah. Sisa-sisa gairah masih terasa menyengat di udara kamar yang remang. Peluh tipis menghiasi kulit keduanya, berkilau di bawah pendar lampu tidur yang temaram. Arlan menarik napas panjang, menghirup aroma tubuh Amara yang selalu menjadi candunya, sementara gadis itu menyandarkan kepalanya di dada bidang Arlan yang masih naik turun dengan ritme napas yang belum stabil.
Jemari Arlan bermain lembut di helai rambut Amara yang berantakan, menikmati keheningan setelah badai gairah yang baru saja mereka lalui. Tiba-tiba, Amara mengangkat kepalanya sedikit, menatap dagu kokoh Arlan dengan ragu. "Mas," bisiknya lembut. Arlan menyahut tanpa membuka mata, hanya mengeratkan dekapannya pada bahu polos Amara. "Kalau misalnya, kita pindah rumah, gimana ya?" Pertanyaan itu seketika membuat mata Arlan terbuka lebar. Ia menunduk, menatap dalam kenetra Amara yang nampak gelisah. Gerakan tangannya di rambut istrinya terhenti. Sebagai pria yang terbiasa membaca situasi bisnis, Arlan memiliki insting yang sangat tajam. Perubahan sikap Amara yang mendadak ini terasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. "Kenapa tiba-tiba bicara begitu?" tanya Arlan dengan nada yang berubah serius namun tetap rendah. "Ada apa? Apa Mama memperlakukanmu tidak baik saat Mas tidak ada? Apa Mama melakukan sesuatu yang menyakitimu lagi?" Amara tersentak, sedikit terkejut dengan kecepatan Arlan menarik kesimpulan. Ia buru-buru menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba mengusir kecurigaan suaminya. Ia teringat ancaman Sofia tentang bakti menantu dan penghinaan teman-temannya di salon. Jika ia mengadu sekarang, Arlan pasti akan mengamuk, dan itu hanya akan membuat Sofia semakin membencinya. Bukan itu maksudku, Mas," dusta Amara dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. "Hanya saja, sepertinya seru kalau kita hanya hidup bertiga. Cuma ada Mas Arlan, aku, dan Kenzo. Tanpa ada pelayan, tanpa ada banyak mata yang melihat, atau aturan-aturan mansion yang kaku." Arlan menatap istrinya lama, mencari kebohongan di mata coklat itu. Ia mengeratkan pelukannya, menarik tubuh Amara hingga benar-benar menempel pada tubuhnya yang hangat. "Sayang, kamu nanti akan kelelahan kalau tidak ada pelayan yang membantu. Mas tidak mau melihat tangan halusmu ini kasar karena terlalu banyak bekerja." Amara tersenyum tipis, tangannya mengusap dada Arlan yang berotot. "Kalau rumahnya kecil, tidak akan lelah, Mas. Malah akan terasa lebih hangat. Aku bisa memasak untukmu setiap pagi tanpa harus merasa diawasi oleh kepala koki, dan kita bisa bermain dengan Kenzo di ruang tengah tanpa harus merasa sungkan pada siapapun." Arlan menghela napas, ia membelai pipi Amara dengan ibu jarinya, menatapnya dengan intensitas yang membuat jantung Amara berdebar. "Kamu benar-benar tidak ada yang disembunyikan dari Mas, kan? Amara, aku suamimu. Jika ada seseorang yang membuatmu merasa tidak nyaman di rumah ini, katakan padaku. Siapapun itu." Hati Amara mencelos. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia lelah diperbudak secara halus oleh ibu mertuanya sendiri, lelah harus membawa tumpukan belanjaan sementara Sofia tertawa bersama teman-temannya. Namun, bayangan wajah Ibu Sumiati dan adik-adiknya di paviliun membuatnya menahan diri. Ia ingin Arlan tetap memiliki hubungan yang baik dengan ibunya. "Benar, Mas. Tidak ada apa-apa," jawab Amara sambil memaksakan sebuah senyuman. Ia membenamkan wajahnya di ceruk leher Arlan untuk menghindari tatapan menyelidik suaminya. Arlan terdiam sejenak. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal, namun ia menghargai privasi istrinya untuk saat ini. "Biar Mas pikirkan dulu, ya. Ide tentang privasi memang terdengar menarik, tapi Mas harus memastikan keamanan kalian di luar sana." Arlan mengecup puncak kepala Amara dengan penuh pemujaan, lalu ia berbisik tepat di telinga istrinya dengan suara parau yang kembali menggoda. "Sekarang tidurlah, sayang. Terima kasih untuk malam ini, milikmu selalu enak. Di dalam sana selalu terasa seperti surga, Mas sampai tidak mau keluar." Wajah Amara seketika memerah padam hingga ke ujung telinga mendengar ucapan terima kasih yang terdengar begitu mesum dan vulgar itu. Ia memukul pelan dada Arlan, menyembunyikan wajahnya yang panas di balik selimut sutra. Arlan terkekeh rendah, suara tawa maskulin yang penuh kepuasan. Di tengah keheningan malam, mereka akhirnya tertidur dalam posisi saling memeluk erat, meskipun di balik kelopak matanya yang terpejam, Amara masih membayangkan bagaimana ia harus menghadapi Nyonya Sofia keesokan harinya saat Arlan pergi ke kantor. Cahaya matahari pagi yang cerah menyiram pelataran megah mansion Aditama, namun kehangatan itu seolah enggan menembus ketegangan yang mulai merayap di balik pilar-pilar marmernya. Setelah sarapan pagi yang terasa cukup damai berkat kehadiran Arlan, Amara berjalan dengan langkah ringan mengikuti suaminya menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu di lobi depan.
Ia dengan setia membawakan tas kerja kulit milik Arlan, peran kecil yang selalu ia jalani dengan penuh rasa cinta. Arlan berhenti di depan pintu mobil yang sudah terbuka. Ia tidak langsung masuk, melainkan berbalik dan menatap istrinya dengan tatapan yang bisa meluluhkan baja. Tanpa mempedulikan sopir maupun pengawal yang berjaga dengan sikap sempurna, Arlan menarik pinggang Amara, mendekatkannya hingga tidak ada jarak, dan mendaratkan ciuman dalam yang penuh kepemilikan di bibir ranum istrinya. Amara terkesiap, wajahnya seketika merona merah seperti bunga mawar yang baru mekar. Ia selalu merasa malu dengan kebiasaan Arlan yang suka memamerkan kemesraan di depan umum, namun ia juga tidak bisa memungkiri desiran hangat di dadanya. Arlan melepaskan tautan bibir mereka, lalu dengan ibu jari yang kasar namun lembut, ia mengelus bibir Amara yang sedikit basah. Jaga rumah dan Kenzo baik-baik. Mas kerja dulu, sayang. Jangan terlalu lelah, bisik Arlan dengan suara bariton yang rendah, memberikan satu kecupan terakhir di dahi Amara sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Amara berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum yang belum pudar hingga mobil mewah itu menghilang di balik gerbang utama yang menjulang tinggi. Namun, begitu ia berbalik untuk kembali masuk ke dalam rumah, senyum itu perlahan luntur. Nyonya Sofia sudah berdiri di sana, tepat di tengah lobi utama. Tangannya bersedekap di dada, matanya menatap tajam ke arah pintu seolah baru saja menyaksikan pertunjukan yang paling memuakkan dalam hidupnya. Bagi Sofia, kemesraan Arlan dan Amara adalah penghinaan terhadap kasta dan harga diri keluarganya. Drama pagi yang sangat mengesankan, Amara, ucap Sofia dengan nada dingin yang langsung menusuk tulang. Namun, sedetik kemudian, ia mengubah raut wajahnya menjadi seolah-olah sedang menahan sakit. Ia memegang pegangan tangga dengan dramatis. Aduh, Amara, kaki mama tiba-tiba terasa sangat sakit dan kaku. Mungkin karena kemarin terlalu lama berkeliling pusat perbelanjaan, ujar wanita tua itu dengan senyum andalannya, senyum porselen yang mematikan. Bisa tolong pijatkan sebentar. Mama butuh relaksasi, dan kamu kan dari desa, pasti tanganmu kuat untuk memijat. Tolong ya, menantuku sayang. Amara menghela napas pendek. Ia tahu ini adalah awal dari jam kerja tambahannya sebagai pelayan terselubung. Tentu, Ma. Mari duduk di sofa ruang tengah. Mereka melangkah ke ruang keluarga yang sangat luas. Saat Amara hendak mendudukkan diri di sisi sofa di samping Sofia, wanita itu dengan cepat meluruskan kakinya ke arah bawah sofa, menghalangi tempat duduk Amara. Ah, jangan di situ Amara. Nanti sudut pijatannya tidak pas, kata Sofia dengan nada memerintah yang halus. Kamu duduk di bawah saja ya, bersimpuh di lantai. Mama mau sambil duduk bersandar seperti ini supaya tulang belakang Mama tidak tegang. Tidak apa-apa kan? Di desa juga kalian biasa duduk di lantai, bukan? Dada Amara berdenyut nyeri. Permintaan itu jelas-jelas bertujuan untuk merendahkan posisinya. Duduk bersimpuh di kaki mertua dalam konteks ini bukan lagi soal rasa hormat, melainkan penegasan status siapa majikan dan siapa pelayan. Dengan berat hati dan kepala tertunduk, Amara pun berlutut di atas lantai marmer yang dingin, tepat di bawah kaki Sofia. Ia mulai memijat betis dan telapak kaki mertuanya dengan hati-hati. Ia berusaha melakukan yang terbaik agar Sofia tidak punya alasan untuk marah. Namun, Sofia sepertinya memang sudah menyiapkan skenario untuk menyiksa mental menantunya. Au, astaga, Amara, bisa lebih pelan sedikit. Teriak Sofia tiba-tiba, menarik kakinya dengan kasar seolah-olah Amara baru saja mematahkan tulangnya. Kenapa kasar sekali? Kamu ini memijat atau ingin menghancurkan kakiku? Tenagamu itu kasar sekali, persis seperti orang yang biasa mencangkul di sawah. Padahal, Amara baru saja menyentuhnya dengan tekanan yang sangat lembut, bahkan hampir tidak menggunakan tenaga. Amara terdiam, ia hanya bisa menghela napas berkali-kali, mencoba menelan bulat-bulat harga dirinya yang sedang diinjak-injak. Maaf, Ma, Amara akan lebih pelan lagi, ucapnya lirih. Di koridor-koridor mansion yang sunyi, para pelayan yang sedang membersihkan vas bunga atau menyedot debu berlalu lalang. Mereka mencuri pandang ke arah ruang tengah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Bagi siapapun yang melihat pemandangan itu, tidak akan ada yang mengira bahwa wanita yang bersimpuh itu adalah Nyonya Muda Aditama.
Ia nampak seperti seorang budak yang sedang melayani ratunya yang zalim. Beberapa pelayan merasa iba, namun mereka hanya bisa menunduk dan mempercepat langkah. Mereka tahu betul, ikut campur dalam urusan pendisiplinan nyonya besar terhadap menantunya adalah tiket pasti menuju pemecatan. Amara terus memijat, mengabaikan rasa pegal di punggungnya dan rasa dingin marmer yang menusuk lututnya. Ia menatap kakinya sendiri yang kini tertutup oleh bayangan Sofia, menyadari bahwa di rumah ini, selama Arlan tidak ada, ia hanyalah seorang tawanan dalam sangkar emas yang tak punya suara.